Dokter, kondisi saat ini informasi yang menjadi sorotan salah satunya adalah banyaknya lagi mutasi-mutasi baru virus COVID-19. Nah, ini bisa dijelaskan, Dok, apa-apa saja sih mutasi-mutasi baru tersebut? Ya, memang para ahli, para pakar di semua negara sudah melakukan pengamatan dan penelitian. COVID-19 ini yang menjadi istilahnya hal yang perlu diperhatikan betul adalah satu, kecepatan penularannya. Ini cepat sekali menular memang dibandingkan virus-virus yang lain. Kemudian yang kedua, kecepatan mutasinya. Bahkan dari sebuah penelitian, sebuah jurnal mengatakan 1 tahun itu bisa 30 kali mutasi. Makanya kemudian di dunia ini varian-variannya banyak, ya. Varian-variannya banyak. Ini yang kemudian juga menambah kepanikan masyarakat, ya, dan menambah ancaman, ya. Selain cepat menular, mutasinya juga cepat. Nah, yang terakhir yang kita khawatirkan adalah mutasi yang ditemukan di India. Ada penelitian di Inggris oleh pakar Inggris itu, mutasi yang varian Delta ini, yang terakhir ini, memang selain kecepatan penularannya lebih cepat dari strain yang lain atau dari varian yang lain, varian ini juga dikhawatirkan lebih membahayakan. Dalam arti gejalanya sama, tapi cepat mengalami perburukan pada pasien yang terinfeksi oleh varian Delta ini. Oleh karena itu memang dengan kecepatan penularan dan kecepatan mutasi varian Delta ini, masyarakat Indonesia harus lebih hati-hati karena varian Delta ini sudah ditemukan, ya. Dan kami dapat laporan varian Delta ini ditemukan di Kudus misalnya. Di Kudus lumayan banyak. Di Jakarta saya tidak mendapatkan laporan secara khusus, tapi juga dikhawatirkan varian Delta ini sudah ada. Jadi tolong masyarakat hati-hati, betul-betul disiplin terhadap protokol kesehatan. Dan kalau belum dilakukan vaksinasi, sudah terjadwal, jangan menunda-nunda, jangan menolak, harus cepat dilakukan vaksinasi. Dan kami sebenarnya ingin sekali pemerintah mengupayakan percepatan vaksinasi massal, karena itu dapat memproteksi terhadap COVID-19 ini, meskipun terhadap varian Delta. Dengan kata lain, Dokter Daeng, bisa dipertegas bahwa memang vaksin yang sudah kita terima saat ini, apakah masih bisa menangkal varian-varian baru dari mutasi COVID-19 yang ditemukan saat ini? Masih, ya. Jadi laporan para pakar, para peneliti di Inggris juga mengatakan masih bisa memproteksi varian baru yang berkembang baik di dunia ini maupun yang berkembang di Indonesia, termasuk varian Delta. Jadi masyarakat mohon jangan terlambat. Kalau sudah dijadwal vaksinasi, tolong diikuti dengan baik, ya, dilakukan vaksinasi, karena itu masih bisa memproteksi varian-varian yang ada. Dan kalaupun karena vaksin ini tidak 100%, Mbak, ya, tidak 100%. Masih adalah celah bisa terinfeksi. Kalau sudah divaksinasi, meskipun kita terinfeksi, itu biasanya kita tercegah gampang menderita perburukan pada infeksi COVID. Jadi fungsinya banyak, ya, selain memproteksi. Kalaupun, ya, kita kebetulan apes masih kena infeksi, itu kita tidak gampang mengalami perburukan. Jadi itu masyarakat sekalian harus tahu, jangan percaya berita-berita yang kurang valid beritanya. Ya, mohon kalau sudah dijadwal vaksinasi, ikuti dengan baik supaya kita memiliki kekebalan atau imunitas terhadap infeksi COVID. Baik, dengan kata lain, selain memproteksi, mengurangi gejala yang diakibatkan dari infeksi COVID-19 tersebut, ya? Betul. Mengurangi risiko perburukan. Ya. Jadi orang yang sudah divaksinasi itu selain terproteksi, tapi juga mengurangi risiko perburukan. Baik. Dokter Daeng, bisa dijelaskan siapa-siapa saja sih, kelompok-kelompok mana yang saat ini masih bisa untuk menerima vaksin? Karena masih banyak juga di luaran sana yang masih belum teredukasi bagi mereka, sehingga banyak ketakutan-ketakutan untuk divaksin.
Ya, jadi sebenarnya di atas umur 18 tahun, ya, lansia pun sudah bisa dilakukan vaksinasi. Sudah ada program, bahkan lansia oleh pemerintah dimasukkan di prioritas, ya, setelah nakes kemudian pekerja layanan publik, lansia juga digolongkan yang masuk prioritas. Jadi masyarakat sekalian sudah banyak mendapatkan porsi-porsi prioritas untuk vaksinasi. Tinggal sekarang kita dorong pemerintah untuk melakukan vaksinasi ini untuk mempercepat, karena percepatan vaksinasi massal ini bermanfaat untuk cepat juga terbentuknya herd immunity. Kalau herd immunity terbentuk, maka eliminasi dari infeksi COVID-19 ini bisa segera kita lakukan.